Jadi saya itu punya dua jalan dakwah Pak. Satu, saya fokus di ekonomi Islam secara makro, secara negara. Kemudian satunya di bisnis syariah secara mikro. Jadi kalau di dalam ekonomi itu biasanya ada ekonomi makro dan mikro. Nah, saya dua-duanya itu biasanya fokusnya. Oh, Ya. Nah, apa Ustaz? Nah. Karena kalau Ustaz masih muda gak gaul-gaul gitu. Oh, enggak. Tapi Pak, saya kalau ngisi kajian Pak, memang gak pernah pakai peci Pak. Oh. Ini baru kali ini pakai gamis saya karena gak enak juga. Saya biasanya di rumah itu kebanyakan ngisi forum-forum pemuda. Jadi saya memang menyesuaikan dengan anak-anak muda Pak. Jadi kalau saya ceramah atau ngisi kajian itu biasanya saya lebih gaul daripada ini Pak. Nggak pernah pakai gamis, nggak pernah pakai sarung. Saya pakai gamis karena sarung itu kalau khutbah aja. Balik lagi Pak, kalau saya fokusnya itu di ekonomi dan bisnis syariah. Jadi ekonomi Islam itu hari ini orang mengenal ekonomi Islam itu tidak terlalu dalam, termasuk di kampus-kampus yang berbasis Islam pun seperti itu. Ya, pengetahuan kaum muslimin tentang ekonomi Islam itu jauh betul dari yang diharapkan. Apalagi nanti kalau kita bicara tentang bisnis syariah, ya. Saya ingin memulai dari ayat yang saya bacakan tadi, An-Nahl ayat 9. Ya, Allah mengatakan menazalna alaikal kitab, dan sesungguhnya kami turunkan Alkitab ini Al-Quran, ya, tibyan yang itu bisa untuk menjelaskan segala sesuatu. Maka dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah itu ketika menurunkan Islam kepada baginda Rasulullah SAW, ya, itu kemudian agama yang betul-betul menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Ya, maka kalau kita lihat ayat-ayat yang kemudian yang terakhir turun, walaupun ini ikhtilaf para ulama, ya, Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Ya. Saya sering sampaikan dan saya sering tantang juga. Ya. Kalau kemudian Allah mengatakan ketika ayat itu diturunkan 1400 tahun yang lalu, Allah mengatakan aku mampu, telah kusempurnakan, maka mungkin tidak di dalam Islam itu ada yang tidak diatur. Ya. Maka kalau kita lihat ayat ini, mustahil di dalam Islam itu ada satu masalah saja di dalam kehidupan ini yang tidak Allah atur, yang tidak ada status hukumnya di dalam Islam. Ya. Maka karena Islam ini sempurna, maka Allah perintahkan di ayat surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Ya. Artinya apa? Islam ini adalah agama yang sempurna, yang tidak akan kita temukan satu pun kekurangan di dalamnya. Dan keislaman yang harusnya kita lakukan itu adalah Islam yang kafah. Ya, karena nanti kalau kita lihat ayat yang belakang Al-Baqarah 85 ada ancaman ketika kita tidak mau masuk Islam secara kafah. Ya. Apa kata Allah bisa di dalam Al-Baqarah 85, "Fatu'minuna bi ba'dil kitab wa ta'furuna bi ba'dil." Apakah kalian akan beriman kepada sebagian Alkitab, isi Alkitab, kemudian kalian kafir kepada sebagian yang lain? Ya. Apakah kita akan beriman kepada sebagian isi-isi Al-Quran yang itu bicara tentang segala hal yang kemudian sesuai dengan hawa nafsu kita? Sholat juga. Sholat sesuai dengan hawa nafsu kita. Puasa sesuai. Zakat. Nah, zakat ini kadang-kadang kaum muslimin hari ini ketika bicara zakat mikir dulu Pak. Kalau bicara puasa oke, sholat oke, kalau zakat dulu. Kalaupun ini ditunaikan paling bantar zakat fitrah. Saya di rumah itu pernah jadi pimpinan lembaga amil zakat selama 1 tahun. Susahnya memahamkan zakat itu luar biasa Pak. Ya. Mudah-mudahan di Jambi ini tidak boleh begitu. Ya. Kalau kemudian kita semua orang yang memiliki hak satu membayar zakat, Pak, susah luar biasa. Padahal kalau kita lihat ayat-ayat tentang zakat itu perintahnya keras. Ya, khudz min amwalihim, kata Allah, ambil dari mereka harta mereka itu. Makanya sering saya sampaikan kalau bicara tentang zakat, ya, ini ambil zakat harus paham ayatnya. Ya, bukan nunggu orang bayar zakat datang ke kita baru kemudian kita terima.
kubur, ambil kata Allah, bukan terima. Ya, makanya di zaman Rasulullah, di zaman sahabat dan generasi-generasi setelah itu, orang-orang yang menolak membayar zakat, ya bahkan di zaman Abu Bakar diperangi Pak. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu dipaksa, diambil secara paksa hartanya. Nah hari ini kita kembali Pak, zakat yang tidak dipaksa, pajaknya yang dipaksa. Allah. Kemudian bicara yang lain lagi, misalnya haji. Ya, kalau kita bicara tentang ibadah, insya Allah kaum muslimin itu masuk Pak. Oke. Tapi kalau bicara hal-hal yang lain, bagaimana kemudian muamalahnya, ya? Nanti bagaimana ekonominya, kemudian bagaimana hukumnya, bagaimana sistem bernegara, bagaimana sistem pendidikannya. Kaum muslimin kalau bicara yang model begini Pak, jauh sekali dari Islam. Ya, maka hari ini kita lihat ekonomi tidak sesuai dengan Islam, hukum tidak sesuai Islam, menjalankan negara tidak sesuai Islam, pendidikan tidak sesuai Islam. Belum lagi nanti kita bicara tentang politik internasional, hubungan luar negeri, semuanya tidak berdasarkan Islam. Padahal Allah itu kemudian menjelaskan ya, Islam itu, Al-Quran itu diturunkan atau nazarna alaika kitab biyan itu bisa menjelaskan semuanya. Dan tidak ada satu pun yang tidak dijelaskan Allah di dalam Islam. Nah, maka saya sampaikan kalau kita mempelajari Al-Quran itu secara mendalam, Al-Quran ini kita pelajari secara mendalam, ayat-ayat yang bicara tentang hukum ibadah itu hanya 5%. Semua ibadah yang kita lakukan itu ayat-ayat hukumnya hanya 5%. Yang 95%-nya itu tentang apa? Tentang muamalah. Artinya apa Pak? Kalau kemudian kita ibadahnya bagus, luar biasa, sholat, puasa, zakat, haji, ya. Bagus, itu 25% Pak Islamnya. 95% muamalahnya itu masih boleh. Nah sekarang saya tanya, siapa yang hari ini jual belinya sudah sesuai Islam? Padahal tiap hari kita jual beli. Kalau kemudian jual beli ini dilakukan tidak sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, maka hukum jual belinya jadi batil Pak. Jadi batil itu batal. Ya, kalau kita beli bakso kemudian akan jual belinya itu tidak sah, bakso yang dimakan itu jadi haram. Padahal itu uang kita. Kalau itu haram masuk ke dalam mulut kita, kata Rasulullah, tidak ada sesuatu hal yang pantas terhadap sesuatu hal yang haram masuk ke mulut kita kecuali neraka. Maka kata Nabi, ada orang yang kemudian secara prinsip dia sudah memenuhi ya syarat-syarat orang yang doanya dijabah Allah. Tapi ketika dia mengangkat tangan, ya Rabb, mulai begitu angkat tangannya, tapi orang tidak kabulkan doa. Kenapa? Pakaiannya haram, makanannya haram, gimana? Nah maka kita sebagai kaum muslimin patut kemudian khawatir jangan-jangan makanan yang kita makan akan haram. Beli bajunya haram, tidak sah. Naik kendaraan motornya harus dibawa datang ke masjid. Beli rumahnya semuanya dari haram. Nah, kenapa? Karena tidak memahami hukum-hukum yang terkait dengan masalah muamalah. Padahal muamalah ini yang paling banyak di kehidupan kita. Sekarang saya tanya, kira-kira ibadah dan muamalah itu 1 kali 24 jam lebih banyak mana? Muamalah. Pasti muamalah. Sehingga apa? Hukum muamalah yang banyak inilah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin hari ini. Sehingga terjadilah pelanggaran di mana-mana. Pada ujung-ujungnya apa? Merembet dari masalah ibadah. Doa tak dijabah Allah, rasa khusyuk dan dihina. Kenapa? Karena yang dimakan haram. Ya, itu hubungannya. Nah, oleh sebab itu karena pentingnya kemudian kita bermuamalah secara Islam, ya. Maka kemarin saya bisa nggak usah diberikan materi tentang koperasi syariah. Kenapa harus koperasi syariah? Saya ini Pak mantan orang yang kerja di bank. Jadi saya ini pegawai bank.
2007 sampai 2013 itu saya kerja di BUMN. Ya. 2 BUMN, Bank BUMN saya sudah kerja di sana selama 6 tahun lebih. Ya. Jadi kalau boleh dikatakan saya ini praktisi perbankan sekaligus akademisinya. Oh. Saya hanya memberikan pengantar sedikit saja bahwa muamalah atau bisnis Islam atau ekonomi syariah, jabatannya muamalah ini sesuatu hal yang penting untuk dikaji. Ya. Karena hari ini kajian-kajian yang terkait dengan bisnis syariah itu sangat sedikit sekali, Pak. Ya. Di masjid itu jarang sekali dibahas tentang bisnis syariah, tentang muamalah itu jarang sekali. Dan ustaz yang mudah berkompeten di bahasa muamalah juga sedikit sekali. Nah, hari ini lembaga keuangan itu semuanya didominasi oleh konvensional. Kalaupun ada yang syariah, bisa perbankan syariah, korporasi syariah, itu pun kemudian masih banyak permasalahan. Sebenarnya yang saya kemudian pernah audit terkait dengan korporasi syariah. Terakhir korporasi syariah yang saya audit itu di Sumbar, Pak, di daerah saya, Padang. Saya diundang sana untuk memberikan pelatihan bisnis syariah, kemudian sekaligus mengaudit korporasi syariah di sana. Salah satu korporasi syariah di sana itu, Pak, yang besar itu punya aset, Pak, 5 miliar, Pak. Korporasi syariah. Begitu selesai masih pelatihan bisnis syariah, kemudian saya audit korporasi ini, Pak. Ya, ini korporasi syariah, ya, yang diunggulkan di sana, Pak. Karena syariahnya punya aset sudah 5 miliar. Begitu saya audit korporasi ini, semuanya 100% tidak syariah. Ya, mulai dari pendiriannya bermasalah, pendirian korporasinya, produknya bermasalah, cara jalankan korporasinya juga bermasalah. Akhirnya kesimpulan saya ketika mengaudit korporasi ini, saya bilang korporasi bapak ini 100% riba. Itu pengurus jajaran, pengurus pengelola, termasuk pengawal korporasi itu kan kaget. Kenapa Ustaz bisa kemudian korporasi kami riba? Jelas yang satu-satu. Akad pembentukannya bermasalah, produknya bermasalah, semua. Maka kata beliau apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Semua dirombak ulang. Dirombak pendiriannya, diatur ulang dari produknya, akad-akadnya, kemudian cara menjalankan korporasinya juga dirubah semua. Nah, maka sepanjang perjalanan saya, Pak, yang fokus di korporasi syariah untuk mengembangkan itu, belum pernah saya temukan satu ada korporasi yang sesuai syariah, walaupun namanya syariah. Nanti kita akan lihat untuk melihat korporasi itu syariah atau tidak, itu dilihatnya dari mana. Saya nanti akan tunjukkan bagaimana mengembangkannya dulu, Pak. Sekarang saya kasih pengantarnya dulu agar kita punya alat untuk mendeteksi. Di dalamnya ada nggak, Pak, korporasi syariah? Ada. Banyak. Ya. Kalau kita mau melihat korporasi syariah atau tidaknya itu lihatnya dua, Pak. Yang pertama dari lembaganya. Lembaganya apa yang mau dilihat? Cara pendirian korporasinya. Apakah sesuai dengan hukum-hukum syariah atau tidak? Yang kedua baru produknya. Nah, kebanyakan orang ini ketika melihat korporasi itu syariah atau tidak hanya di sini, Pak. Produknya sesuai tidak, warnanya sesuai tidak, model bangunannya sesuai atau tidak, shopnya sesuai atau tidak, arahannya sesuai atau tidak. Tapi dia tidak melihat lembaganya. Ya, padahal untuk melihat sebuah lembaga itu syariah atau tidak, bukan produknya dulu, tapi lembaganya dulu, sudah syariah atau tidak. Nah, bicara tentang pembentukan lembaga, maka kita bicara tentang hukum syirkah. Hukum syirkah itu apa? Hukum kerjasama. Karena ini adalah bentuk syirkah. Kalau korporasi itu kan biasanya didirikan 20 orang. Maka 20 orang
yang bekerja sama melakukan syirkah membentuk korporasi secara kelembagaan. Kalau pendiriannya ini tidak sah, maka tidak sah kemudian korporasi itu beraktivitas. Logika sederhananya gini Pak. Ini saya nariknya agak panjang penjelasan Pak supaya kita paham. Kita kalau ditanya tentang hukum, ya rata-rata kalau kita tentang hukum ini pasti paham. Ya. Di dalam Islam itu kalau bicara tentang hukum ada namanya hukum. Ya kalau yang biasa kita kenal itu ada namanya wajib. Ini hukum taklifi. Ya. Kalau hukum taklifi rata-rata kaum muslimin paham Pak. Apa di situ wajib? Sunnah, apa lagi Pak? Mubah, makruh, Haram. Yang kedua hukum itu ada namanya hukum wajib. Ini kalau kaum muslimin ditanya di rumah, ya, ini juga lima. Ya, di sini ada syarat, ada syarat, atau sebab, ada mani, azimah rukhsah, kemudian di sini ada sah, batal, pasal. Nah, kalau kaum muslimin ditanya ini paham Pak. Tapi kalau ditanya ini agak bingung Pak. Padahal hukum wajib ini ya menghukumi hukum taklifi. Sekarang kita bawa ke sini. Untuk melihat sebuah lembaga syariah atau tidak, maka lihat pembentukan lembaga syariahnya. Apakah syariahnya sesuai Islam atau tidak? Apakah terpenuhi akad-akadnya atau tidak? Kalau ibarat pernikahan Pak, ya pernikahan. Kalau melihat kemudian pernikahan itu sah atau tidak, maka harus terpenuhi hukum nikah. Hukum nikah itu ada 4, ya, ada mempelai, saksi, apa lagi Pak? Wali, kemudian ijab kabul. Saya tanya Pak, kalau ada laki-laki dan perempuan ingin menikah, ingin berumah tangga, kemudian mempelainya sudah ada, saksi sudah ada, wali sudah ada. Tapi kemudian mereka tidak melakukan ijab kabul, pernikahannya sah atau tidak? Tidak. Sah atau tidak itu bukan di sini Pak, tapi masalah hukum wajib. Berarti pernikahannya batal. Kalau pernikahannya batal, kemudian laki-laki dan perempuan ini ngotot untuk berumah tangga, hidup satu rumah, kalau mereka berhubungan badan suami istri, hukumnya apa Pak? Haram. Haram. Ya. Kalau kemudian laki-laki itu memberi nafkah pada istrinya, nafkah yang diberikan hukumnya Haram. haram. Kalau kemudian mereka punya anak dari hubungan suami istri, itu anak hasil hubungan Haram. zina. Kalau kemudian anaknya itu meminta nafkah kepada bapaknya, diberikan oleh bapaknya, nafkahnya juga haram. Kemudian anak tadi tumbuh dewasa, kemudian ingin menikah, karena bapaknya mengatakan ini anaknya, kemudian dinikahkan oleh bapaknya, padahal bapaknya bukan wali dari anak tadi, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Kalau bapaknya meninggal, kemudian meninggalkan warisan, anak boleh tidak dapat warisan? Tidak, karena bukan ahli waris. Ya, itu rentetannya panjang Pak. Ya, masalahnya karena pernikahannya tidak sah. Maka semua aktivitas yang dilakukan setelah itu semuanya hukumnya haram. Balik ke sini Pak. Kalau pembentukan koperasi syariahnya tidak sah secara hukum, tidak terpenuhi hukum dan syaratnya, maka pembentukan koperasi itu menjadi tidak sah. Maka kalau produknya ini syariah 100%, hukumnya tetap Haram. Paham ya? Kalau ini ibarat di rumah tangga itu anaknya Pak. Jadi kalau mau melihat lembaga itu syariah atau tidak, lihat dulu apakah akad nikahnya itu sah atau tidak. Kalau akad nikahnya tidak sah, maka ini pasti tidak sah. Nah, untuk membentuk koperasi syariah, apa hukumnya? Hukumnya ada 3.
Yang pertama al-aqidani. Al-aqidani apa yang dua orang yang melakukan akad. Ya, berarti harus ada yang menyatakan ijab, harus ada yang menyatakan qabul. Mayoritas koperasi syariah itu dibentuk tanpa ijab dan qabul. Ya, sehingga secara kelembagaan banyak yang kemudian tidak sah. Ya, ini masalahnya di sini, Pak. Maka koperasi syariah itu kalau sudah diaudit pendiriannya pasti kena. Ya. Yang kedua di sini ada ijab qabul, akadnya. Hukumnya ketika sifat. Kalau kemudian ini tidak terpenuhi ketika membentuk koperasi, maka ini menjadi tidak sah. Kalau ini tidak sah, maka produknya tidak sah semua, walaupun sesuai syariah. Nah, problem sekarang pengembangan koperasi syariah itu di sini, Pak. Pembentukan lembaganya tidak syariah. Ya, saya banyak nanya, Pak, baik sekolah, baik kampus Islam sekalipun. Kalau sudah bicara ini selesai, Pak. Ya, nah saya diundang ke salah satu UIN, saya tanyakan di sini sudah ada koperasi syariah. UIN, Pak. Apalagi kemudian stok di bawah itu. Ya, maka ini perlu menjadi pemikiran semua bagi kita betapa kemudian pemahaman tentang ini sangat rendah sekali di kalangan umat Islam. Oke, saya memberikan pengantar sedikit saja seperti itu supaya kita paham di mana letak masalahnya. Nah sekarang kalau kemudian kita mengembangkan koperasi syariah, apa yang akan kita dapatkan, Pak? Ya, maka saya sampaikan kemarin kepada Ustaz Bambang, Ustaz, kalau koperasi syariah ini dikembangkan dengan betul, ya, kemudian mengikuti apa yang kemudian sudah saya susun berupa blueprint pengembangan koperasi syariah, maka insya Allah koperasi syariah ini akan bisa menjadikan gerakan umat yang akan membangkitkan ekonomi umat. Kalau ini dijalankan oleh masjid, maka ekonomi masjid itu akan berkembang. Kalau ini dijalankan oleh yayasan, ekonomi yayasan akan berkembang. Kalau ini dijalankan oleh desa, maka dia akan berkembang. Kemarin sebelum saya ke Jambi, saya ngisi di Tebu untuk membentukkan koperasi syariah di desa. Jadi BUMDes-nya itu dirubah jadi koperasi syariah. Kita akan lihat potensinya dulu, Pak. Karena saya backgroundnya adalah orang bank, ya, dan saya meneliti lama tentang perbankan, termasuk perbankan syariah. Kenapa kemudian saya pada akhirnya memutuskan untuk fokus mengembangkan koperasi syariah? Ya. Secara hukum dan secara peraturan perundang-undangan, menurut saya setelah meneliti lama, hanya koperasi syariah inilah yang mungkin untuk bisa syariah 100%. Ya, hanya koperasi syariah inilah yang mungkin bisa syariah 100%, Pak. Ya, kenapa? Karena regulasinya tidak seketat di perbankan syariah. Nah, sekarang kalau kita kembangkan koperasi syariah itu di masjid bisa, apa yang kemudian bisa kita lakukan dengan koperasi syariah ini? Pak, yang harus dipahami hari ini kenapa ekonomi umat Islam itu jadi lemah? Karena pusat keuangan itu tidak dikendalikan oleh Islam. Ya. Sekarang saya tanya, di ruangan ini ada nggak yang punya rekening bank? Punya rumah ini? Kan ada yang 1, 2, 3. Kira-kira kalau uang kita ditaruh di sana, dipakai siapa? Dipakai umat Islam atau dipakai yang lain, Pak? Kalau dipakai umat Islam hanya yang kecil-kecil. Ya, maka saya katakan kalau kemudian kita mendirikan koperasi syariah ini menjadi basic dari ekonomi masjid, maka ini akan menyedot kemudian kekuatan keuangan Islam dikendalikan di masjid. Ya, kan kita akan lihat bagaimana cara mengembangkannya, Pak. Koperasi syariah hari ini itu sudah jauh lebih baik, Pak, secara regulasi. Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi nomor 11 tahun 2017, koperasi syariah hari ini itu bisa bergerak di 2 bidang sekaligus, Pak. Ini yang tidak dimiliki oleh perbankan. Yang pertama itu di bidang bisnis. Yang kedua di bidang, kalau bahasanya filantropi, Pak. Filantropi itu dana sosial, Pak. Di bidang bisnis, ya, koperasi syariah itu memungkinkan untuk menerapkan semua kata-kata syariah ke produknya, Pak.
Kenapa? Karena koperasi syariah ini boleh bermain di sektor real. Maka kalau mau melakukan jual beli secara syariah itu di koperasi syariah tempatnya Pak. Kalau di pembahasan syariah sulit untuk bisa melakukan itu. Sekarang syariah 100%. Kalau koperasi syariah bisa, ya, termasuk kemudian akad-akad yang lain, bisa akad mudharabah, ya, kemudian akad sirkah dan akad-akad yang lain. Artinya melalui bisnis ini banyak hal yang kemudian bisa dikembangkan di koperasi syariah. Yang kedua di dana sosial, apa yang kemudian kita bisa kembangkan? Ya, koperasi syariah juga memiliki kekuatan yang besar yang diambil dari banyak lembaga. Ya. Sekarang koperasi syariah itu sudah bisa mengelola dana diswaf. Artinya kalau memiliki koperasi syariah ada divisi diswaf yang bisa dimaksimalkan. Apa itu? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini sekarang sudah ada lembaganya sendiri namanya Basnas. Infak belum, sedekah belum, wakaf sudah ada lembaga sendiri namanya BWA, Badan Wakaf, BWI, Badan Wakaf Indonesia. Tapi oleh koperasi syariah berdasarkan regulasi ini kemudian bisa dilakukan oleh koperasi syariah. Nah, kalau ini dimaksimalkan Pak, zakat infak sedekah ini dimaksimalkan dan dikelola oleh masjid, maka ini nilainya miliaran Pak. Nah, ini yang sekarang cuma dimaksimalkan, termasuk di bisnis juga. Nah, sekarang kalau kemudian kita buka koperasi syariah, apa yang bisa kita lakukan? Saya sampaikan, ingin nggak punya masjid itu, yang kita punya masjid, kemudian ketika orang datang ke masjid kita Pak, semua masalah selesai. Ya, maka saya sampaikan, takmir masjid atau pengurus masjid harus menjadikan masjid ini sebagai apa Pak? Sebagai pusat dari peradaban Islam. Artinya Pak, orang kalau datang ke masjid selesai Pak semua masalahnya. Kalau kemudian mereka datang ke masjid butuh modal usaha, kita punya koperasi syariah. Bisa di sini dikasihkan modal. Saya ingin tanya Pak, pernah nggak lihat masjid punya minimarket sendiri Pak? Belum. Belum. Kira-kira kalau masjid itu punya minimarket sendiri, yang belanja banyak apa enggak Pak? Ya. Misal masjid buka minimarket, semua orang bisa datang ke sini Pak? Terus dia tulis di misal di minimarket, 100% keuntungan minimarket untuk pengembangan masjid. Pernah lihat Pak masjid punya rumah sakit sendiri Pak? Belum. Belum. Kira-kira kalau minimarket ini keuntungannya bisa bangun masjid, bisa bangun rumah sakit nggak Pak? Bisa. Bisa. Minimal klinik Pak. Jadi kalau orang datang ke masjid Pak, saya sakit nggak bisa berobat ke rumah sakit, datang ke masjid selesai Pak. Apalagi pernah lihat masjid punya sekolah Pak? Sekolah yang punya masjid. Ya? Bisa saja nanti kalau masjid ini dikelola dengan baik, punya instrumen untuk mengembangkan bisnisnya Pak, maka masjid itu bisa punya pesantren sendiri. SD, SMP, SMA dan kampus bisa kemudian didirikan dan itu bisa digratiskan. Kenapa? Karena dana dari bisnis ini besar, ini bisa dilakukan ke Izin dulu saja, mau ke penerokan. Assalamualaikum. ya, belum lagi kemudian bisnis-bisnis yang lain yang bisa dikembangkan di masjid, bisa bangunan atau bisnis-bisnis yang lain. Ya, intinya apa? Ya, filosofi yang harus kita bangun ketika masjid itu ada. Orang itu kalau datang ke masjid, semua masalah selesai. Ya, tidak hanya jiwanya yang kontan yang mudah datang ke masjid selesai, tapi masalah ekonomi, masalah sekolah, masalah pendidikan, semua masalah kalau datang ke masjid selesai. Maka kalau untuk menghadirkan ini, maka harus punya instrumennya. Nah, ini instrumennya. Ya, maka melalui koperasi syariah tadi bisa kita kembangkan apapun. Ya. Yang paling penting apa? Dana umat yang banyak tadi ini Pak, bisa kemudian diputar oleh masjid untuk dikembalikan ke umat dalam bentuk fasilitas. Ya. Coba bayangkan Pak, kalau semua orang itu nabung di koperasi punya masjid,
Berapa banyak uang yang mau diputar? Karena hari ini kita milih 9 masjid nih Pak. Saldonya ratusan juta, cuma disimpan di bank. Padahal tetangga masjid banyak yang nggak sekolah, banyak yang nggak makan, banyak yang kalau mau berobat nggak punya uang untuk rumah sakit. Tapi saldo masjidnya banyak, ratusan juta, bisa sampai 300 juta. Di tempat saya di Bungo itu ada saldo masjid sampai 400 juta. Tapi mana ada utara di bank? Kalau kemudian semua masjid itu bikin koperasi syariah, berapa perputaran uang di masjid itu Pak? Maka semua uang, baik dari sisi bisnis, baik dari sisi sosial itu semuanya tersedot di masjid. Ya? Maka nanti masjid kalau bisa punya minimarket, punya rumah sakit, punya sekolah, punya apa-apa. Ya? Dengan memaksimalkan semua dana ini. Ya? Nah, cuma kalau ingin memaksimalkan itu harus punya lembaganya dulu. Kalau lembaganya tidak punya, bagaimana ini bisa diputar? Nah, dalam manajemen masjid, koperasi syariah ini nanti letaknya bisa di salah satu bagian divisi di masjid. Nanti saya bukan orang yang kompeten di bidang manajemen masjid Pak, tapi nanti kalau ada struktur masjid, manajemen masjid, maka koperasi syariah ini letaknya di BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Jadi ada satu divisi di struktur pengusaha masjid itu yang mengelola dana ini. Ya, memang ini mengelola dana bisnis dan dana sosial yang nantinya akan dikembalikan ke masjid dalam bentuk fasilitas. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita coba hadirkan dengan sendiri apa setiap masjid harus punya koperasi syariah. Sehingga apa? Kendali akan keuangan itu berada di kita. Ya, hari ini kita tidak bisa mengendalikan ekonomi. Kenapa? Karena ekonomi tidak dikendalikan di masjid. Ya. Kalau kemudian ini bisa disalur ke masjid dan ini diedukasi kepada masjid, sehingga banyak masjid yang kemudian membuat koperasi syariahnya sendiri. Ya, efeknya apa? Efeknya nanti keuangan umat Islam itu dikelola di sini. Ya. Maka kalau ini bisa diwujudkan, maka masjid akan punya kemandirian secara keuangan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pengantarnya saja terlebih dahulu. Nanti kita perdalam di tanya jawab bagaimana kemudian mengeksekusi ini, ya, supaya ini betul-betul tidak hanya jadi wacana, tapi betul-betul bisa dieksekusi dan setiap masjid itu bisa punya. Ya, apalagi misalnya teman-teman berjuang subuh keliling ke banyak masjid nanti bisa diedukasi. Ya, ini kalau kemudian dilakukan Pak, paling tidak oleh 20% saja masjid dijadi, oh dahsyat kekuatannya Pak. Ya, maka hari ini umat nggak perlu bingung Pak, saya mau yang sesuai syariah, saya mau modal usaha yang sesuai syariah, cuma nggak ada tempatnya. Ya, saya mau meninggalkan riba Ustaz, tapi kemana saya harus pergi? Maka nanti masjid bisa menghadirkan perumahan yang sesuai syariah, modal yang sesuai syariah, minimarket, ya. Bahkan nanti saya pernah sampaikan kepada manajemen masjid, bisa saja nanti masjid punya hotel sendiri, ya. Dibuat hotel sendiri, siapapun yang mau menginap di sana gratis, nggak perlu bayar, asalkan kemudian punya instrumen untuk menggerakkan semua ekonomi. Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat sementara itu pemaparan terbuka dari saya. Nanti mudah-mudahan kita bisa dalami di tanya jawab atau nanti di sesi berikutnya untuk memudahkan lebih dalam. Ya. Jadi pagi ini saya cuma ngasih pengantar saja Pak, karena hari ini seharian saya katanya di Jambi. Begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Sedangkan kalau ada mungkin tanya jawab. Model apa? Ya tergantung maunya. Tapi kalau dia mengikuti aturan PT pada umumnya, maka hukumnya haram. Ya kenapa? Karena dalam pembentukan PT tidak ada orang yang berakad. Ya, sirkah itu kan syaratnya ada 3 tadi. Yang pertama al-aqidani. Al-aqidani apa? 2 orang yang melakukan akad. Jadi dari mujib dan qabil, orang yang menyatakan ijab dan qabul. Pada pembentukan PT itu tidak ada 2 orang ini. Yang ada apa? Yang ada para pihak yang bersepakat membentuk perusahaan. Saya punya uang 100
Ustaz, bagaimana kalau kita bikin PT saja? Kita punya modal 1 miliar, Ustaz punya 1 miliar, kita gabungkan saja. Oke Ustaz, kita gabungkan saja. Cuma saya tidak bisa jalankan. Saya juga nggak bisa. Terus gimana? Kita angkatlah Dewan DNC. Maka diangkatlah Dewan DNC. Ya, Dewan DNC itu apa? Ada direktur ke bawah. Nah, yang punya modal siapa? Saya dan Ustaz Bambang. Tapi yang jalankan modal, yang jalankan perusahaan, Dewan Direksi. Maka saya dan Ustaz Bambang itu tidak bisa dikatakan al-aqidani, dua pihak yang berakar. Karena di dalam hukum syirkah Islam, ya, hukum syirkah Islam ini salah satu dari pihak yang berakar atau kedua-duanya harus menjalankan perusahaan. Kalau dalam bentuk PT tidak ada satupun yang menjalankan perusahaan, tidak ada satupun yang menjalankan syirkah. Ya, maka ya, siapapun yang mengkaji posisi PT ini, inilah salah satu yang menyebabkan hegemoni. Nah, ini udah dalam Pak bahasannya. Hegemoni ekonomi global itu karena bentuk PT ini dibolehkan, Pak. Kalau sempat PT ini diharamkan, maka tidak akan terjadi hegemoni, Pak. Ada satu orang punya ratusan perusahaan tapi orang-orang kaki ini. Tapi semua keuntungan perusahaan dia yang nikmati. Kalau PT Islam tidak akan bisa begitu, Pak. Ya, sehingga Pak tidak akan terjadi hegemoni. Ya, harta itu tidak akan terkumpul pada orang-orang kaya saja. Nah, ini dalam nanti kajian ekonominya, Pak. Secara makro model begitu. Ya. Berarti kalau PT adalah yang PT yang syariah ada. Kalau dia menggunakan akad ini ke dalam. Ya, saya juga nangani konversi perusahaan seperti ini. Ada perusahaan yang konvensional mau dikonversi ke syariah. Ini biasanya agak rumit, tapi bisa dilakukan. Ya. Maka harus dipilih nih, modelnya apa? Inankah, adankah, wujudkah, mudahobahkah. Nah, dalam pembentukan korporasi mana akad yang paling mungkin dilakukan? Nah, akad mudahobah nih, Pak. Ya, jadi kalau saya menyarankan kalau korporasi syariah, baik mau konversi dari konvensional ke syariah atau yang lebih baru, pilih akad mudahobah. Ya, mudahobah itu ada 3 nanti jenisnya. Untuk korporasi syariah itu mudahobah model yang ketiga. Nanti kita bahas di sesi siang. Tapi apakah hanya mudahobah saja bisa yang lain bisa. Kalau misal masjid, ya, kalau masjid itu tidak memungkinkan mudahobah. Ya, kenapa? Kalau dilakukan mudahobah, yang mudahobah itu kerjasama antara dua pihak, di mana satu pihak punya modal, satu pihaknya tidak punya modal. Dan satu pihaknya punya keahlian. Kalau posisi masjid di situ yang punya keahlian, berarti modalnya dari luar. Ya, yang terjadi apa? Nanti kan akan ada sharing profit di sini, pembagian keuntungan. Maka kalau koperasi masjid tidak boleh, ya, ini saran saya, Pak. Ya, tidak boleh dibentuk dengan akad ini. Kenapa? Kalau ini nanti bagi hasilnya ke pemodal. Sementara kita mau dirikan koperasi syariah yang mau keuntungannya full untuk masjid. Nah, maka kalau ini full untuk masjid, maka ini yang saya kembangkan hari ini. Koperasi syariah berbasis infak dan wakaf. Nah, ini Pak. Ini kekuatan baru pengembangan ekonomi syariah yang saya susun. Jadi kalau ini dijalankan oleh masjid, ya, maka dia harus berbasis infak dan wakaf. Dana mana yang mau diputar nih, Pak? Ini dari modalnya. Kalau dana ini diputar dari modal koperasi, maka koperasi ini jadi milik masjid. Tidak ada profit sharing ke pemodal. Sehingga semua keuntungan bisa untuk fasilitas. Tapi kalau dia murni bisnis, ya pakai yang mudahobah. Nah, kalau ini akadnya apa? Ini akadnya perusahaan sendiri. Ya, ini bukan hukum syirkah jadinya, bisnis biasa. Jadi koperasi yang kita dirikan ini tidak masuk ke dalam hukum syirkah. Ya, karena dia hanya satu pihak saja, masjid saja. Ya, walaupun pada umumnya nanti koperasi itu hukumnya hukum syirkah. Begitu ya, Pak? Yang pertama. Yang kedua tadi apa, Pak? Tentang penting koperasi itu yang saya dapat info kan harus ada 9 orang. Oh, iya. Sebenarnya ada atau bisa nama aja gitu. Kalau kita lihat undang-undang koperasi, undang-undang nomor
Itu diamanahkan di sini, koperasi itu didirikan, koperasi primer ya, didirikan minimal oleh 20 orang. Harus Pak. Kalau tidak ada 20 orang, tidak bisa didaftarkan di Kementerian Koperasi. Tetapi ini adalah administratif Pak. Artinya harus ada 20 KPP yang dimasukkan. Terus bagaimana nanti kalau koperasi ini didirikan oleh masjid? Nah maka nanti kepemilikan secara alihnya itu punya masjid, cuma yang 20 orang itu tidak boleh dipenuhi sebagai administratif negara. Ya. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada pemerintah, ya, kalau sirkan itu cukup 2 orang Pak. Ada yang jalankan, ada yang modal-modal itu dan jadi. Cuman administrasi di negara itu harus 20 orang. Ya. Nah ini nanti bisa lah pengurus ya, kemudian pengelola itu dimasukkan dari pendiri secara administratif saja. Ya. Gitu Pak ya. Silakan kalau ada lagi. Saya itu tidak bicara dengan yang agak rumit Pak. Kalau nanti bicara dengan diri semua itu agak puyeng nanti. Ya, jadi saya sampaikan garis besarnya saja supaya ini bisa diaplikasikan. Ya. Tadi kenapa kemudian saya bahas koperasi masjid? Ya, karena kalau Islam ini mau bangkit, mulainya harus dari sini Pak. Mulainya harus dari sini. Kekuatannya itu di sini. Ya. Saya baca buku yang ditulis oleh Ketua Masjid Takmir Al-Falah Sragen itu. Salah satu ini mungkin motivasi bagi teman-teman. Di Masjid Al-Falah Sragen itu, ya, ketika diadakan sholat subuh berjamaah, ya, salah satu program mereka itu sholat subuh berjamaah berhadiah umroh. Itu dilakukan 3 bulan sekali. Artinya 3 bulan sekali ada 2 orang jamaah masjid itu yang umroh. 1 kali umroh paling 30 juta. 2 orang berarti 3 bulan sekali harus ada dana 60 juta. 3 bulan sekali berarti 1 tahun butuh dana 240 juta hanya dikasih untuk jamaah subuh. Tapi tahu efeknya Pak? Begitu pengumuman program masjid itu dieksekusi, ya, sholat subuh berjamaah berhadiah umroh yang biasa datang 200, 300, yang datang berapa? 2.800 orang subuh. Sekarang saya ingin coba teman-teman pejuang subuh. Selama ini masjid, berapa yang bisa diajak? Coba kalau teman-teman punya koperasi syariah, ya, nih teman-teman pejuang subuh punya koperasi syariah sendiri. Maka saya bilang ke Bapak wajib punya desa kalau mau dakwahnya eksis. Ya, teman-teman coba kerjasama dengan masjid, eksekusi coba. Pak, pejuang subuh jadi bikin program subuh berjamaah berhadiah umroh. Teman-teman keluar dana 4 miliar 1 tahun. Kasih masjid. Apa yang terjadi di sini? Amin. Mungkin masjid itu nggak akan kuat dalam penjamaah. Kenapa? Karena orang itu kadang-kadang butuh motivasi dunia sebelum dia sadar kalau pahala itu jauh lebih bagus daripada dunia. Nah, kalau teman-teman bisa berjuang subuh jangan bisa melakukan itu, gimana effortnya? Itu banyak masjid-masjid besar. Ya, teman-teman punya subuh jangan kasih kuatnya. Jadi kalau kita datang ke masjid, ada orang harus pakai trik. Ya, masjid Al-Falah sekarang gitu Pak. 3 bulan sekali berangkat umroh. Uangnya dari mana? Kalau punya koperasi syariah, kalau bisa mengembangkan ini, 1,5 miliar itu tak susah Pak. Ya, mau bikin ini kan bukan puluhan juta bikin sekolah. Bikin klinik ini bukan puluhan juta. Iya. Tapi kalau mesinnya ada, ini nggak sulit. Jangan mau berangkatin umroh setiap bulan aja bisa. Keren nggak model begitu? Punya subuh Jambi lontorin dana model begitu. Insya Allah. Ini Pak, punya subuh Jambi kasih setiap bulan 100 juta, berangkatin 4 orang umroh. Syaratnya apa? Sholat subuh di masjid. Itu masjid nanti nggak muat Pak. 2.000 orang, 3.000 orang yang mau datang subuh. Nah maka tadi kalau ini teman-teman punya, insya Allah semuanya bisa jalan. Insya Allah. Ya. Maka saya bilang kalau masjid
masjid tidak punya kekuatan secara finansial, susah mau habis. Kenapa? Karena program-program masjid tadi kan butuh finansial. Ya, orang kalau mau datang ke masjid, semua masalahnya selesai itu pakai finansial, Pak. Ya, mau bangun rumah sakit, Pak, anak kami sakit, datang ke masjid sehat, karena ke rumah sakit sendiri tidak perlu bayar. Nah, bikin ini kan baru. Kalau nggak punya mesinnya ini, gimana cara mewujudkannya? Nah, sekarang masjid itu ada ini aja Pak yang diandalkan masjid, Pak. Infak dan sedekah saja. Zakatnya nggak dikelola, wakafnya nggak dikelola. Ini baru satu sisi, belum bisnisnya. Sekarang saya ingin tanya, siapa yang mengendalikan perdagangan di Jambi? Yang mengendalikan bisnis retail. Orang kalau belanja di Jambi kemana, Pak? Ke mall. Kenapa nggak pejuang suku bikin sendiri? Pejuang suku rumah. 100% keuntungan belanja di pejuang suku rumah untuk pengembangan masjid. Orang belanja ke sana nggak? Belanja, Pak. Spirit umat Islam itu kalau sudah dibangun dan dikelola dahsyat. Ya. Maka kalau dari uang 1 miliar itu tidak susah kalau punya instrumennya. Tapi kami nggak punya modal, nggak masalah. Ya. Maka saya bilang kalau nggak punya modal ya udah. Nanti saya tunjukin caranya gimana bangun koperasi tidak perlu pakai uang. Coba, kemarin saya bilang Ustaz bisa tak cari uang 200 juta untuk bikin ini? Bisa Ustaz. Dari mana ini? Infak wakaf. Ya, jadi donatur Pak, mau Pak kita mau bangun koperasi syariah itu gini. Nanti semua keuntungan untuk membangun masjid, bikin fasilitas kaum muslimin. Bapak mau infak tak? Kita butuh dana 200 juta untuk di awal. Berapa juta orang? Pahalanya ngalir terus Pak. Nah, teman-teman bukan punya orang. Koperasi syariah secara profesional. Nanti gimana caranya? Nanti saya dampingi. Yang penting mau mengeksekusinya. Ya, dan saya senang kenapa saya datang ke sini karena senang karena teman-teman kebutuhan anak muda semua. Ya, Pak saya bilang kalau anak muda itu sudah turun tangan, Pak, ya, itu tanda-tanda bahwa kebangkitan Islam itu dekat dari Allah Akbar. Ya. Kalau anak mudanya masih susah langsung, masih jauh, Pak. Ya. Maka Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika ingin menaklukkan Palestina itu 1 bulan full zina. Dia tidak akan mengumumkan jihad sebelum dia infeksi. Hari ini datang masjid, masih sedikit anak mudanya di masjid, besok masih mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Begitu dia lihat anak muda sudah penuh di masjid, baru dia katakan, mari kita jihad. Selesai, Pak, takut dia masjid. Nah sekarang gimana? Ya, kalau hari ini pun ditegakkan jihad, saya yakin kalah. Ayat sholat, agak selimut tak keluar, gimana mau jihad? Ya, maka coba teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman keliling di masjid, siapa pengisi saf-saf utama di masjid? Orang tua. Nah, kalau kita punya ini, banyak instrumen yang bisa kita berikan ke anak muda. Kasih pelatihan bisnis, ya, kasih modal usaha, kasih mentoring ini, itu. Sehingga mereka berpusat semuanya di masjid. Kalau teman-teman bisa menghadirkan itu, yakin saya, mereka akan datang ke masjid. Kenapa? Datang ke masjid dapat modal usaha, dapat mentoring bisnis, dapat semuanya. Ya. Nanti teman-teman kita nanti bicara manajemen masjid ya, di Jambi. Bagaimana memaksimalkan ini supaya masjid ini betul-betul jadi roda pergerakan umat Islam sehingga bisa bangkit ke dalam Islam. Nah, kuncinya bagi teman-teman pejuang suku, kalau ingin mulai bergerak, pastikan teman-teman punya instrumennya. Ya, mulai dari sini, bangun masjid yang bulat secara perdana, maka nanti semuanya akan ngalir. Ya, tidak punya modal dan masalah nanti kita akan infak dan wakaf untuk mendirikan ini di awal. Kalau ini sudah berdiri, insya Allah semuanya bisa terpak. Saya mengisi materi koperasi syariah di pesantren. Pesantren ini pesantren besar, cuma ekonominya kacau balau. Untuk bayar gaji guru itu susah. Saya sampaikan ke pimpinannya, Ustaz, bagaimana nanti pesantren ini mau melahirkan orang-orang hebat. Kalau gaji gurunya masih susah, ya Pak.
Jadi gimana caranya? Ini bagi saya. Kalau ini sudah ada, insya Allah pesantrennya sudah ada. Jadi pesantren itu nanti akan dikembangkan model begini Pak. Sekolah gratis, pesantrennya gratis. Kalau ada. Nah, kalau kemudian kita punya instrumen model ini, kita bisa kemudian menarik semua dana umat untuk dikembangkan kembali dan dikembalikan kepada mereka dalam bentuk fasilitas. Ya, insya Allah. Nah, kalau teman-teman azamnya kuat, ya, teman-teman punya suku jadi kemudian penggerak utama korporasi masjid di Jambi jadi contoh. Jadi tidak. Nanti saya dampingi full kembangannya. Supaya apa? Supaya ada role model korporasi syariahnya gitu. Ya, apalagi nanti ini bisa digandeng dengan masjid. Kalau ini bisa digandeng sama masjid, insya Allah kekuatannya 2 kali lipat. Kenapa? Karena masjid punya trust, punya kepercayaan dari jamaah. Jadi kalau masjid yang buka korporasi syariah mau ngumpulin ini tidak susah. Tapi kalau personal, nah ini agak susah. Ya, maka harus berbasis masjid. Ya. Kembali lagi pembicaraan kita di awal, kalau mau Islam dibangkit mulailah dari sini. Nah teman-teman dapat terus startnya di sini. Tinggal bagaimana membuat instrumen ini supaya dia punya apa ya daya gedor yang kuat untuk menjalankan program. Ya. Begitu Pak ya. Insya Allah nanti kita mendalam nanti di sesi yang berikutnya supaya nanti kita paham ke dalamnya. Ya, nanti mudah-mudahan teman-teman Pujian Suku sudah ada orang-orang yang akan mengeksekusi ini. Nanti kita seharian ini belajar. Ya, bagaimana ini supaya bisa dieksekusi minimal awal bulan kita sudah launching. Jangan lama-lama. Semuanya sudah siap. Semuanya sudah saya siapkan, tinggal teman-teman eksekusinya. Ya, gitu ya. Kalau orang besar, kita selesai kan? Langsung tutup. Tutup apabila